Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Oke anak-anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu mendapatkan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, di sini Bapak akan menjelaskan terkait dengan bacaan yang ada di buku kita, yaitu di halaman 74 ya, buku yang ini ya. Yang kemarin Bapak bagikan. Tapi masih ada beberapa yang belum ngambil buku ini. Ya, mohon nanti yang mau ngambil buku janjian sama Bapak jam berapa, hari apa, begitu ya. Oke. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang tata cara sholat yang baik dan benar. Ya. Anak-anak sehari sholat berapa kali? 5. Oh, betul ya, ada yang 5, ada yang baru 4, ada yang baru 3. Ya enggak apa-apa, nanti kita belajar untuk lebih baik lagi. Yang 3 ditambah 1, yang 4 ditambah 1, yang 5 ditambah sunnah ya. Bertahap biar lebih baik ya, dari tahun ke tahun sholat kita menjadi lebih lengkap dan juga lebih baik lagi. Oke, ketika kita sholat anak-anak, yang perlu kita perhatikan pertama adalah sholat itu syaratnya apa sih? Ya, syarat sholat itu apa saja? Ya, di sini Bapak akan menjelaskan ada 2 syaratnya. Oh, syarat sholat itu ada berapa? 2. Tangannya bagaimana? Nah, begini 2 ya. 2. Yang pertama adalah syarat wajib sholat, yaitu kita harus beragama Islam. Jadi yang sholat itu harus orang Islam. Dia harus syahadat dulu baru dia boleh sholat. Kalau bukan orang Islam belum boleh sholat karena dia bukan orang Islam. Yang kedua, berakal sehat. Jadi kita harus tidak dalam kondisi yang misalnya mabuk. Kan ada orang mabuk itu kan, dia akalnya nggak sehat, masih kesana kemari ya, nah, itu nggak boleh. Atau orang gila juga tidak boleh sholat karena dia gila. Nanti pas sholat malah ada orangnya dipukulin, ada imamnya sedang rukuk ditendang dari belakang, nggak boleh ya. Misalnya dia sholat, dia malah bikin keributan di dalam. Orang gila belum boleh sholat. Nanti kalau sudah sembuh baru dia boleh sholat ya. Kemudian yang ketiga adalah yang wajib sholat ini adalah ketika kita sudah balik. Tahu balik? Balik itu kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah ya, atau kira-kira nanti ya anak-anak mungkin usia 12, 13, 14 atau 15 akan mengalaminya ya. Nah, sedangkan untuk perempuan balik atau belum itu ditandai dengan haid ya, tahu haid atau yang disebut dengan menstruasi. Nah, kalau perempuan usia 9 tahun misalnya sudah haid, maka dia sudah wajib sholat. Ada juga yang sampai 12 tahun baru haid. Nah, dia itu baru wajib sholat ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau belum balik, Pak? Kalau belum balik, namanya kita latihan sholat dengan baik dan benar agar kita itu terbiasa ya. Biar kita terbiasa sholat. Jadi ketika kita sudah balik, kita tidak merasa berat untuk menjalankan sholat. Nah, begitu. Jangan mentang-mentang masih kecil disuruh bapaknya, nak sholat nak. Oh, tidak mau pak, saya belum balik, saya belum sunat ini. Oh, gak boleh begitu, harus tetap sholat ya.
Karena sholat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Kita harus menegakkan agama dengan cara salah satunya adalah menjalankan atau mendirikan sholat 5 waktu. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah telah sampai dakwah kepadanya. Kita sudah pernah mendengar ajaran tentang sholat. Kalau kita sudah pernah mendengar ajaran tentang sholat, kita sholat. Loh, misalnya ada yang tanya, adakah Pak yang belum pernah diajari sholat? Ya ada. Misalnya orang yang berada di dalam hutan yang jauh dari hiruk pikuk keramaian dakwah. Di sana dia belum tahu sholat itu apa, bahkan agama itu apa. Ada masyarakat yang belum tahu tentang hal seperti ini. Kalau orang belum tahu, belum pernah mendapatkan dakwah, belum pernah mendapatkan ajaran tentang agama, dia belum wajib sholat. Ya, misalnya orang yang di dalam pedalaman yang belum tersentuh oleh dakwah. Kemudian dalam keadaan terjaga atau sadar, ya, nggak boleh orang masih setengah tidur dia sholat juga nggak boleh, ya. Harus sampai melek dulu, ya. Harus dalam keadaan terjaga dan sadar bahwa dia sedang melaksanakan sholat, begitu. Kalau orang sedang kerasukan kayak misalnya kayak begitu, dia masih ada kayak apa di TV-TV itu orang yang diruqyah itu kan dia kan nggak sadar apa yang dilakukannya, lah itu juga nggak boleh sholat, ya. Tetapi kalau kita tidak mengalami hal-hal seperti itu, kita wajib melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu yang pertama, kita mengetahui waktu sholat, ya, atau kita sudah masuk di waktu sholat. Oh, ini misalnya kita sudah jam 12:30, kita waktunya sholat zuhur. Ini sudah matahari tenggelam. Oh, ini waktunya sholat maghrib. Nah, seperti itu, ya. Biar sah. Misalnya kita waktu zuhur, tapi kita sholatnya sholat maghrib, iya tidak sah, tidak sesuai dengan waktunya. Kemudian yang selanjutnya kita harus berada dalam keadaan suci. Tahu suci? Bukan suci yang sering nyanyi itu ya, bukan. Tapi suci itu adalah suci dalam pakaian, suci dalam tempat, dan apalagi suci badan, pakaian, dan tempat. Nah itu kita tidak boleh sholat tapi baju kita kena kotoran ayam, nggak boleh. Ya, kita nggak boleh sholat kalau tempat sholat itu bekas kencingnya kucing, ya nggak boleh. Kalau kencingnya sendiri Pak, ya juga tidak boleh, ya. Nah, itu harus suci. Bagaimana badan kita biar suci? Misalnya kita habis mainan yang kotor-kotor, ya kita juga harus mandi dulu biar tidak kotor, ya. Seperti itu. Apalagi di kotor-kotor bisa jadi di situ ada kotoran-kotoran yang itu najis. Kemudian suci dari hadas, ya, suci dari hadas. Contohnya hadas itu adalah kita habis buang air kecil, ya, atau buang air besar, atau kentut. Nah seperti itu, ya, kita harus berwudu. Harus berwudu dulu sebelum kita melaksanakan sholat. Nah yang untuk misalnya perempuan habis haid, habis nifas, habis melahirkan, atau yang laki-laki habis mimpi basah atau habis berhubungan, kalau kita sudah dewasa nanti itu semuanya wajib mandi besar atau mandi junub. Nanti kita akan pelajari kalau kita sudah agak sedikit dewasa, ya, atau sekarang sudah paham anak-anak? Oke lah, ya. Selanjutnya itu tadi tentang syarat sholat. Yang syarat sholat selanjutnya adalah kita wajib menutup aurat.
Aurat itu yang mana ya Pak? Aurat itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama auratnya laki-laki, yang kedua auratnya perempuan. Kalau laki-laki auratnya itu mulai dari batas pusar. Pusar itu apa ya Kak? Pusar di perut ini sampai ke lutut. Itu harus tertutupi. Itu standar minimalnya seperti itu. Apalagi kalau kita pakai baju yang gamis itu malah lebih bagus lagi ya. Kalau misalnya kita sedang berada di tengah hutan di tengah padang pasir, tidak ada pakaian, tidak ada apa-apa, adanya hanya sarung saja misalnya. Boleh nggak Pak sholat Pak? Boleh kalau laki-laki karena dia masih tertutup dari pusat sampai ke lutut. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan pakaian yang bagus, itu malah lebih bagus lagi. Pakai pakaian yang panjang, pakai celana kah, pakai sarung kah, pakai jubah, pakai gamis, itu bagus lagi. Apalagi kalau pakai serban atau songkok, tambah mantap lagi, ya. Kemudian kalau perempuan, auratnya mana yang harus ditutupi? Auratnya itu kalau perempuan adalah seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nggak boleh perempuan sholat pakai kaos pendek, nggak boleh, nggak boleh. Habisnya perempuan sholat pakai celana saja nggak boleh, harus pakai pakaian yang menutup aurat. Pakaiannya kita sebut sebagai mukena, mukena harus dipakai dengan bagus. Jangan sampai ada rambut. Biasanya perempuan ada rambutnya di sini ngelewer, nggak boleh juga, harus dimasukkan rambutnya, jangan sampai kelihatan. Itu kalau perempuan. Bagaimana kalau perempuan sholat pakai sarung Pak? Ada, kita temukan kadang di masjid-masjid. Kalau sarungnya itu sampai ke bawah menutupi kakinya sampai ke lantai, dan ketika perempuan itu sujud tidak dikhawatirkan sarungnya terbuka yang bagian belakang, tidak apa-apa. Ada memang perempuan-perempuan yang kadang seperti itu, dia nggak mau pakai mukena, dia pakai sarung atau pakai rok yang panjang. Itu tidak masalah selama auratnya yang bagian bawah itu tidak terlihat. Bisa jadi kan kalau orang pakaian begitu yang belakang nanti terbuka ketika sujud, menutup aurat. Kemudian syarat selanjutnya adalah kita harus menghadap kiblat. Kiblat itu adalah arah untuk sholat. Arahnya kemana anak-anak? Arahnya adalah kita ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Semua orang Islam arah kiblatnya ketika dia sholat adalah ke Ka'bah. Jadi tidak menyembah Ka'bah, tetapi Ka'bah hanya dijadikan kiblat atau arah ketika kita sedang melaksanakan sholat, seperti itu. Bagaimana Pak misalnya kalau saya sedang di kapal itu kan belok-belok, kadang ke kanan, ke kiri, ke arah utara. Ya tidak apa-apa, tetapi ketika kita mulai niat takbiratul ihram, kita menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat. Nanti masalah urusan kapalnya belok kanan kah, belok kiri, itu sudah tidak menjadi masalah. Yang penting ketika kita niat dan takbiratul ihram itu kita menghadap ke kiblat. Itu adalah syarat-syarat sholat, Semoga anak-anak bisa memahami materi yang Bapak jelaskan dan kita bisa menjadi orang-orang yang menjalankan sholat dengan istiqomah, dengan ikhlas dan dengan khusyuan. Akhirul kalam dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.